Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Senin 14 Oktober 2024, yaitu dari Daniel pasal 4 ayat 32. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dalam bahasa Batak dituliskan di ayat 29. Ikon pabalio ni halak mahosiat tonga-tonga ni jolma, jala sisada ingana dohot binatang di harangan. Jala lehonon na ho manga duhut songon lobu, pola pitu taon leling nama satu ho. Paimadung di parhato potroham saguru di debata, natumi bulido harajau ni manusia, jala di basa-basahon tu manang ise lomoni rohana. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sejak 12 bulan mimpi Nebukadnezar memegahkan diri dengan memuji dirinya sebagai raja yang telah membangun Babel, kerajaan yang begitu kuat dan menjadi kemuliaan untuk dirinya. Seketika itu juga ada suara dari langit yang menegurnya, yang berkata bahwa kerajaan akan beralih darinya, dan ia akan makan rumput seperti lembu, tinggal di antara binatang di padang, dan akan berlaku demikian selama 7 masa, yaitu sampai Nebukadnezar mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia adalah Tuhan Allah, dan Dia berkuasa untuk memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Seketika itu juga hukuman terlaksana dan Nebukadnezar hidup seperti lembu. Keadaan buruk yang dialami Raja Nebukadnezar selama 7 tahun menarik karena pada akhirnya Raja memuliakan Allah dan menyadari penderitaan itu sebagai hukuman dari Allah atas kecongkakannya. Ia menuturkan setelah 7 tahun keadaannya dipulihkan. Ia tidak mengingkari adanya dewa-dewa Babel. Tetapi sekarang setelah semua yang terjadi, dia dipulihkan, dia memuji Allah sebagai Raja yang Maha Tinggi, yang sanggup merendahkan mereka yang bersikap congkak dan memuliakan dirinya atas segala apa yang diperolehnya. Suatu keberhasilan. Setelah 7 tahun berlalu, Nebukadnezar menengadah ke langit, kembali ingatan tentang dirinya dan siapa yang telah memberikan kerajaan itu kepadanya. Setelah akal budinya dipulihkan dalam ayat 37, dia menyatakan, aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga. Pengalaman Nebukadnezar di atas nyata bagi kita semua bahwa hanya Tuhanlah, tidak ada yang lain. Inilah dasar pengakuan kita akan Tuhan, bahwa kita tidak bisa menyombongkan diri tentang apa yang sudah kita raih dalam kehidupan ini. Tuhan akan membuat pulih orang-orang yang congkak dan menjadi seorang yang rendah hati dengan mengusirnya dari posisinya yang berkuasa
dan dipaksa untuk hidup seperti seekor lembu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari seberapa tinggi pun jabatan atau kekayaan, kekuasaan yang kita miliki, hanya Tuhanlah yang memberikan dan menganugerahkannya itu kepada kita. Dia hanya memberikan kepada orang-orang yang berkenan. Oleh karena itu, tetaplah menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan jadikanlah nama Tuhan yang ditinggikan dan yang dimuliakan atas segala pencapaian yang sudah terjadi dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang Engkau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa apa yang kami miliki itu semua berasal dari Engkau. Sehingga baiklah, semua yang kami miliki itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami boleh memiliki kuasa, harta, dan jabatan, dan segala keberhasilan yang telah kami capai. Hanya Engkau anugerahkan kepada orang-orang di mana Engkau berkenan. Dan biarlah kami Tuhan selalu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dalam setiap tanggung jawab kami, tugas kami yang kami emban atas anugerah yang Engkau berikan. Engkau Tuhan yang menyertai jemaat-Mu dalam aktivitas mereka satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. So you say